Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke contoh soal untuk kasus batang lentur. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, kita akan mencoba mendesain batang lentur. Dalam hal ini kasusnya adalah sebuah balok. Baloknya hanya berupa balok sederhana, statis tertentu, seperti yang kita lihat di depan. Kita punya kasus berupa batang lentur di mana kedua ujungnya, yang satu adalah berupa sendi, sedangkan ujung lainnya berupa roll. Ini kita beri nama saja, nama batangnya batang sendi, supaya nanti kita mudah menghitung momen maksimumnya. Oke, kemudian yang diberi petunjuk lainnya adalah berupa properti dari baja yang akan digunakan, yaitu A611 grade D. Ini kalau kita cari nilai FY dan FU-nya, di sini nilai FY-nya adalah 275 MPa. Kemudian nilai FU-nya itu adalah 360 MPa. Oke, maka dari sini yang harus kita perhatikan adalah nilai momennya, karena kita paham bahwa dasar desain untuk batang lentur itu menggunakan prinsip momen ya. Jadi seperti sudah dipahami bersama-sama, standar desain untuk LRFD itu selalu RU sama dengan V dikali Rn. Karena ini prinsipnya adalah batang lentur, maksud saya kasusnya adalah batang lentur, maka R-nya ini akan berubah menjadi M. Maka penyelesaiannya nanti akan menggunakan MU sama dengan V dikali Mn. Kemudian nilai V-nya berapa atau nilai tahanannya? Tahanannya itu mengikuti SNI ya. Nilai V-nya kebetulan sama dengan kasus batang pekan, yaitu 0,9. Jadi dasar desainnya adalah ini. Akan beri tanda saja. Ini akan kita gunakan. Kemudian sekarang kita lihat satu persatu ya. Batang yang akan kita gunakan ini, profilnya itu kan belum kita ketahui, sedangkan nanti di rumus-rumus yang ada di SNI itu sudah harus menyatakan beberapa komponen, diantaranya jari-jari kirasi, kemudian inersia dan kawan-kawannya, seperti nilai modulus plastis, kemudian modulus penampang itu juga digunakan. Sedangkan karena kita ingin mendesain, kita belum punya penampangnya, itu yang mau dicari, maka kita harus melakukan preliminary design dulu. Berangkat dari rumus ini nanti kita bisa melakukan prosedur preliminary design untuk mendapatkan profil kira-kiranya. Kemudian akan kita cek. Oke, yang akan kita lakukan pertama kali adalah menghitung dulu berapa momen maksimumnya. Ini karena kasusnya sangat sederhana ya, maka menghitung momen maksimum untuk kasus seperti ini bukan hal yang sulit. Saya akan langsung saja menggambar diagram momennya. Ini kan otomatis akan seperti ini ya, berupa parabola simetris kanan kiri. Nilai momen maksimumnya ini juga bisa dihitung dengan mudah dengan rumus ini saja. Momen maksimum sama dengan 1/8 Q dikali L kuadrat. 1/8, Q-nya di sini kebetulan 28, lalu dikali dengan jaraknya 3,4 dikuadratkan. Hasilnya adalah 40,46 kilonewton meter. Oke, kalau misalnya kasusnya nanti berbeda, bebannya gitu ya, perletakannya, misalnya ada bagian cantilevernya ya silakan dihitung dengan menggunakan prinsip mekanika teknik yang betul ya. Saya rasa teman-teman udah nggak ada masalah kalau hanya untuk kasus statis tertentu. Jadi ini saya ambil contoh yang mudah, tapi jangan mengikuti prosedur yang sama. Maksud saya menghitung momennya itu tidak selalu rumusnya seperti ini. Silakan menyesuaikan dengan keadaan pembebanannya. Oke, dari sini itu kan berarti kita sudah punya bantuan ya. Momennya adalah sekian. Nah, kalau teman-teman ingat bahwa aturan yang ada di SNI 1729 di sini itu kan begitu banyak ketentuan ketentuan keadaan batasnya ya, mulai dari yield, kemudian lateral torsional buckling, kemudian ada juga flexure lateral buckling dan seterusnya, banyak. Jadi pasal-pasal yang terkaitnya itu mulai dari F2 sampai seterusnya. Jadi kita lihat di sini ya, mulai dari F2 ini yang paling gampang rumusnya, Mn sama dengan MP FY dikali ZX. Itu kalau kasusnya leleh. Jadi
Jadi untuk F2 kalau dia mengalami kelelehan begini. Kalau mengalami tekuk torsi lateral, ini rumusnya jadi panjang seperti ini. Kalau nilai LB-nya di antara LP dan LR. Kalau LB-nya lebih besar, maka ini rumusnya. Jadi ini rumusnya banyak. Ini kan akan menjadi sedikit kesulitan buat kita untuk mendapatkan berapa kira-kira profil yang sesuai begitu ya. Begitu juga kalau kita lihat di pasal lain yang misalnya dapat penampangnya itu untuk kondisi yang ini, misalnya profilnya profil I tapi badannya kompak dan non kompak tapi sayapnya langsing gitu ya, maka kasusnya beda lagi, rumusnya M-nya kan jadi lebih panjang lagi ya, jadi kayak gini misalnya. Nah, bagaimana cara kita memilihnya, mau pakai pasal yang keberapa? Kita pakai yang paling mudah saja. Jadi kita berangkat dari pasal F2 ya, pasal F2 untuk kasus leleh. Rumusnya yang paling pendek ini aja yang kita pakai. Kita kembali ke sini, maka kita lakukan prosedur preliminary design ya, atau prosedur mendapatkan penampang awal. Jadi preliminary-nya kita hitung nilai MN gitu ya. MN kan berangkat dari sini ya, MU sama dengan V dikali MN. Jadi langsung aja mulai dari MU-nya ya, karena nilai yang kita punya M max-nya ini adalah momen ultimate-nya. Jadi MU sama dengan V dikali MN. V-nya adalah 0,9, kemudian dikali dengan MN. MN-nya tadi berdasarkan pasal F2 itu adalah FY dikalikan dengan ZX. Jadi ini dari mana? Saya pakai rumus ini, FY dikali ZX itu merujuk pada pasal F2 butir yang pertama ya, terkait dengan kegagalan berupa yield atau pelelehan tadi. Oke, dari sini kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita punya. Kita masukkan nilai MU-nya. MU-nya adalah yang tadi kita hitung 40,46. Jadi 40,46 itu sama dengan 0,9 dikali dengan FY-nya. FY-nya 275. Kita kali dengan 275 dikali dengan ZX. Nah, ZX ini merupakan bantuan pertama untuk kita mendapatkan penampang. Z adalah modulus plastis ya, jadi itu terkait dengan penampang. Maka dari sini kita bisa dapatkan nilai ZX-nya, jadi sumbu kuatnya adalah di arah X ya. Jadi nanti kalau mencari penampangnya, lihat ZX-nya yang di arah, nilai Z yang diambil adalah nilai yang di arah X-nya. Oke, jadi nilai ZX-nya adalah, ini warna agak panjang, 163,474,748. Oke, jangan lupa di sini MU-nya satuannya dalam kilonewton meter. Sedangkan di sini satuannya dalam newton milimeter. Jadi ini nanti 40,46 jangan lupa dikali dengan 10 pangkat 6 ya. Jadi kilonewton meter dijadikan newton milimeter karena persamaan yang ada di sebelah kanan ini FY dikali ZX-nya dalam newton dan milimeter. Maka ZX kita dapatkan dalam satuan milimeter pangkat 3. Oke, kita lihat dulu ke tabel baja yang kita punya ya. Di sini memang ada nilai ZX, seperti teman-teman lihat di sini ada ZX, ada ZY. Hanya saja keterangan Z yang ada di tabel baja yang kita pakai selama ini itu menunjukkan nilai modulus penampang, bukan modulus plastis. Sedangkan kalau teman-teman ingat kita punya nilai modulus itu ada 2 ya. Jadi nilai modulus itu ada modulus penampang, jadi adalah modulus of section gitu. Ini simbolnya pada umumnya S. Sedangkan modulus yang lainnya adalah modulus plastis. Simbolnya Z. Nah, jadi ini ada sedikit beda persepsi dalam pensimbolan gitu ya. Yang digunakan di tabel baja kita, modulus penampangnya, modulus sectionnya itu pakai lambang Z. Jadi nilai yang ada di sini adalah nilai S sebetulnya, bukan nilai Z. Jadi nggak bisa kita pakai langsung, nggak tersedia kan di sini ya, tidak ada nilai S. Lalu bagaimana? Seperti yang teman-teman ingat bahwa ada penghubung atau ada kaitan antara nilai S dan Z gitu kan ya, dengan menggunakan faktor bentuk yang bentuknya seperti cacing atau kesi itu. Jadi nilai SF atau ini si kesi ini itu adalah penghubung perbandingan gitu ya, perbandingan antara nilai Z dan
S. Nah, dari sini kita baru bisa berangkat untuk mendapatkan nilai S-nya, karena yang tersedia di tabel baja adalah nilai S, bukan nilai Z gitu ya. Jadi, tolong diingat baik-baik bahwa yang tabel tersedia di tabel baja kita itu adalah modulus penampang, bukan modulus plastis. Walaupun dia pakai simbolnya Z, padahal sebetulnya dia adalah S. Oke, dari sini nilai SF-nya ini berapa atau nilai kesinya ini berapa? Jadi disebutkan di ketentuan gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti baca di buku, kesinya itu pada arah X itu nilainya antara 1,09 sampai 1,18. Biasa dipakainya nilainya berapa? 1,12. Nanti kita pakai nilai ini saja. Jadi nanti nilai kesi yang kita pakai 1,12. Lalu kalau misalnya nilai yang lain di sumbu yang lain, maksudnya ya, ini kan ada arah X, ada arah Y, maka gimana nilai sumbu di arah Y-nya? Nilainya fix 1,5. Oke, karena modulus penampang kita kan selalu dalam X ya. Maksud saya sumbu kuatnya kalau profil WF itu kan pada umumnya di arah X, jarang untuk kita menggunakan di arah Y, kecuali kalau kita tidurkan profilnya nanti. Maka yang akan kita gunakan adalah di arah X. Jadi di sini Z-nya adalah ZX, S-nya adalah SX. Nilai kesinya atau nilai faktor bentuknya itu adalah 1,12. Kita ambil 1,12 ya. Oke, maka kita bisa dapat nilai SX itu kan tinggal bagi saja ZX dibagi dengan kesi ini ya, yang 1,12. Itu hasilnya adalah 145.959,596 mm pangkat 3. Nah, inilah yang bisa kita cari di tabel profil. Sekarang kita lihat ya, nilai modulus penampang yang setara dengan 145.959,596 mm pangkat 3. Di sini satuannya dalam cm pangkat 3. Kalau teman-teman lihat kan dalam cm semua ya, kecuali di dimensinya. Di momen inersia, kemudian jari-jari kilas semuanya pakai cm. Jadi yang nilainya kurang lebih mendekati 145 mm pangkat 3. Lihatnya yang arah X ya, seperti tadi saya sudah tekankan, karena sumbu kuatnya itu ada di arah X, maka kita lihat di arah X-nya. Nah, berbeda dengan kemarin-kemarin itu kan kita selalu melihat jari-jari gerasi yang diambil yang lemahnya ya, berarti di arah Y. Nah, sekarang kita lihatnya sumbu kuatnya. Jadi di arah X kita lihat modulus penampangnya, ini S, ingat ya, S-nya yang mendekati 145. Dan di sini akan saya pilih profil yang dimensinya 200 dikali 100 ini ya. Kebetulan nilai modulus penampangnya itu 184. Jadi kita ambil bagian ini 200 kali 100 ya, profil ini. Ini akan saya ambil. Untuk nanti kita cek apakah profil ini bisa digunakan atau tidak berdasarkan momen yang terjadi. Jadi ini profilnya kita tulis dulu. Profil yang mau kita pakai. Jadi di sini kita pilih ya. Terus WF-nya adalah ukuran 200 dikali 100 dikali 5,5 dikali 8. Kemudian data-data yang kita butuhkan kita tulis langsung di sini, diantaranya luas penampang itu 27,16 cm pangkat 2. Kemudian inersia di arah X dan di arah Y, X-nya itu 1840 cm pangkat 4. Kemudian Y-nya 134 cm pangkat 4. Kemudian nilai lainnya adalah jari-jari gerasi ya, sesudahnya ini adalah jari-jari gerasi. Jadi I kecil X itu besarnya 8,24 cm. Kemudian I kecil di arah Y itu besarnya 2,22 cm. Kemudian data sebelahnya adalah data S. Ini langsung aja kita tulis S ya, jangan sampai salah lagi. Ini bukan Z tapi S. 184 cm pangkat 3. Kemudian di arah Y-nya, modulus penampangnya bernilai 25,8 cm pangkat 3. Oke, penampangnya sudah kita pilih. Sekarang kita akan cek apakah penampang yang kita pilih ini mampu menahan
momen sebesar yang tadi kita hitung di awal ya, 40,46 ini. Jadi targetnya nanti itu harus dibandingkan atau dicocokkan dengan momen yang terjadi. Jadi inilah limitnya 40,46. Harus lebih dari, jangan kurang dari, berarti kan penampang yang kita pilihnya nanti tidak kuat. Oke, profil ini itu akan kita cek apakah masih akan menggunakan menggunakan pasal F1 atau tidak. Kalau kita lihat kan pasalnya pasal F2 maksud saya. Pasalnya kan banyak ya. Kalau teman-teman lihat di SNI ini ketentuannya untuk berbagai jenis profil kan sudah ditabelkan di tabel F11 ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya profilnya adalah WF atau C, jika kelangsingan sayapnya sama-sama kompak dengan badannya, maka keadaan batasnya adalah kelelehan dan lokal torsional buckling. Lateral torsional buckling, maka pasal yang kita gunakan adalah pasal F2. Tadi memang kita menggunakan untuk preliminary design, untuk mendapatkan profil awal kita pakai F2 karena itu yang paling gampang kan ya. Kemudian apakah masih akan menggunakan F2 atau tidak, kita harus cek dulu di sini. Profil kita itu apakah kompak di sayap dan badannya, ataukah salah satunya tidak kompak, ataukah salah satunya ada yang langsing, ataukah langsing dengan langsing dan seterusnya gitu ya. Jadi kita cek dulu. Nah, gimana cara mengecek kelangsingannya? Kita ke ke SNI yang ada di tabel B ya. Jadi B41 ini. Jadi untuk mengetahui komponen kita ini untuk yang lentur ya. Jadi kita harus cek apakah penampang kita kompak, tidak kompak atau langsing untuk sayap maupun badannya. Jadi yang di halaman ini berapa nih? Halaman 242 ini untuk sayapnya, flange-nya, sedangkan nanti halaman selanjutnya itu untuk badannya. Jadi halaman 18 dan 19 ya. Ya, 18, 19 dan 18, 19, 20 ya. Oke, kita lihat di sini profil kita adalah profil WF ya. Nah, ketentuannya ini tinggal kita lihat di sini. Sayapnya terdiri dari profil I, canai panas, kanal, dan T. Berarti kita akan pakai yang pertama ini, yang kasus 10. Kalau 11 itu apa? Kalau dia tersusun. Jadi kita bikinnya dari mungkin 2 profil T atau 2 profil C dan seterusnya gitu ya. Lalu jadi profil I. Kemudian bentuknya bisa juga yang tidak simetris. Jadi hanya simetris tunggal. Punya kita kan simetrisnya ganda ya. Jadi di arah X dan arah Y. Oke, kita ambil ini untuk mengecek kelangsingannya. Bukan kelangsingan, kompak atau tidak kompaknya ya. Jadi jangan terbalik dengan kasus batang tekan. Kalau batang tekan kan kita ceknya langsing nggak langsing gitu ya. Kalau sekarang kita ceknya kompak tidak kompak atau langsing. Jadi bahasanya agak sedikit sama, nanti kita tinggal cek nilai lambdanya berapa. Jadi kita harus cek satu persatu. Ini untuk sayapnya. Kemudian kita ambil lagi satu lagi untuk badannya ya. Ini badannya yang kasus 15. Badan dari profil I simetris ganda dan kanal. Jadi ini boleh untuk profil I dan profil C. Kita ambil untuk keadaan mengecek kasus kompak, tidak kompak dan langsingnya di badannya. Jadi kita punya 2 di sini ya. Yang satu badan, satu sayap. Kita cek satu persatu saja. Jadi kita sudah masuk prosedur mengecek penampang ya, karena kita udah punya penampangnya. Sekarang tinggal kita cek sectionnya sesuai apa enggak. Sectionnya itu maksudnya apakah dia kompak, tidak kompak, atau langsing. Yang pertama kita cek dulu flange-nya atau sayapnya. Terserah ya, mau web dulu juga nggak masalah sebetulnya. Oke, kolom yang ini yang pertama itu B per T itu adalah lambda, 0,38 akar E per FY adalah lambda P, kemudian 1 dikali akar E per FY adalah lambda R. Jadi nanti berlaku yang sama untuk badannya. Oke, kita cek dulu lambda. Lambda adalah B per T, ingat ya, di sini B-nya adalah setengah dari lebarnya. Jadi B dibagi T, T-nya adalah tebal flange. Supaya nggak bingung saya kasih simbol F di sini. Jadi profil yang tadi kita punya ini ya, supaya nggak lupa kita kasih nama aja. Di sini adalah tingginya,
ini B-nya, lebarnya, 5,5 adalah tebal webnya, jadi ini adalah TW-nya, kemudian 8 adalah TF-nya. Oke, tinggal kita input di sini nilai B-nya setengahnya dari total B ya, berarti 100 dibagi 2, 50. 50 dibagi dengan TF-nya 8. Hasilnya 6,25. Kemudian lambda P. Lambda P-nya adalah 0,38 akar E dibagi dengan FY. 0,38 dikali dengan E-nya seperti biasa ya. E baja itu 200.000 dibagi dengan FY-nya kita tadi untuk profil untuk baja A611 grade D itu 275. Oke, ini hasilnya 10,248. Kemudian satu lagi kita harus cek lambda R-nya. Lambda R-nya itu 1 dikali akar FY ya. Ini bagi FY, ini 1,0 dikali dengan 200.000 dibagi dengan 275 MPa. Hasilnya adalah 26,968. Nah, sekarang kita cek. Lambdanya kan lebih kecil dari lambda P, lebih kecil juga dari lambda R ya. Jadi lambda lebih kecil dari lambda P, lebih kecil dari lambda R. Berarti sayapnya itu kompak. Sayapnya sudah selesai. Ini kita hapus saja. Kemudian kita masuk ke badannya. Badannya ini ketentuannya H dibagi TW, kemudian ketentuan lambda P dan lambda R-nya ada di sini, 3,76 dan 5,7. Yang kedua, bagian penampang yang kita cek adalah webnya atau badannya ya. Lambdanya itu mengukurnya H dibagi dengan tebal webnya, H-nya tingginya, tinggi kita 200 ya, profil yang tadi kita pilih. 200 dibagi dengan tebal webnya 5,5. 200 dibagi dengan 5,5 hasilnya 36,364. Kemudian lambda P-nya itu ini 3,76 akar E dibagi FY. 3,76 dikali 200.000 dibagi dengan 275. Hasilnya 101,399. Kemudian yang terakhir adalah lambda R-nya. Lambda R-nya 5,7 akar E dibagi FY. Dengan 5,7 dikali akar 200.000 dibagi dengan 275. Hasilnya 153,718. Nah, ini kebetulan sama ya. Lambdanya lebih kecil dari lambda P, lebih kecil dari lambda R. Lambda kecil lambda P, kecil lambda R. Berarti webnya itu juga kompak. Nah, dari sini kita bisa simpulkan nih. Penampang webnya kompak, kemudian flange-nya juga kompak, maka total penampangnya, jadi section totalnya ya, section totalnya itu adalah compact. Kita kembali ke SNI tadi. Kalau misalnya kompak dengan kompak jadi gimana? Kita lihat di halaman ini ya, di halaman 48 ini. Kita punya profilnya adalah WF ya. WF yang kita lihat di sini kelangsingan sayapnya kompak, kelangsingan badannya kompak. Berarti kebetulan nih kita akan kembali merujuk ke pasal F2. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat ya hasil profil yang sudah dipilihnya apa. Kalau kompak dengan kompak ya pakai pasal F2. Kalau non kompak dan atau slender atau langsing, maka pilihnya yang F3 dengan jadi melihatnya tuh kombinasinya apa gitu ya, sayap dengan badannya apa. Kalau kompak dengan kompak maka F2. Kalau sayapnya tidak kompak atau langsing sedangkan badannya kompak maka pasalnya F3 dan seterusnya. Pokoknya ini lihat di sini kombinasi yang kita punya itu dari profil yang sudah kita dapatkan itu apa? Kompak-kompak, tidak kompak dengan kompak, atau kompak dengan tidak kompak. Nah, pertanyaannya kenapa kok nggak pakai F4 gitu kan ya? Karena kan F4 ini bisa kompak, tidak kompak, dan langsing. Yang satunya kompak dengan tidak kompak.
Nah, bedanya adalah kalau kita pakai F2 dengan F4, F4 ini merujuk kepada profil-profil yang single symmetry ya. Jadi nanti silahkan dibaca di SNI-nya. Ini kan F2, F3, F4 itu kan cirinya banyak ya. F2 itu yang profil canai panas atau profil kanal saja. Jadi double symmetry tapi dia harus profil I yang canai panas, artinya build apa keluaran dari pabrik. Sedangkan yang F4 ini bisa jadi F3 atau F4 ya. Itu bisa jadi bukan profil yang keluaran dari pabrik berbentuk I, tapi misalnya kita sambung antara dua profil C atau dua profil T dan seterusnya, sehingga bisa jadi dia tidak simetris, tidak full simetris di dua sumbunya. Oke, untuk kasus kita ini udah jelas, kompak ketemu kompak, maka hasilnya adalah bab atau pasal F2 yang kita gunakan. Keadaan batasnya, ini keadaan batas maksudnya kegagalan ya, kegagalan yang harus diceknya itu ada dua. Yield yang kedua adalah lateral torsional buckling. Jadi tekuk torsi lateral. Oke, kita langsung aja ke pasal F2. Ya. F2 ini kalimatnya udah jelas ya. Komponen struktur profil I kompak simetris ganda, berarti profil I kita masuk, atau kanal dan ya. Dan kanal melengkung di sumbu major. Major itu artinya sumbu kuat ya, berarti di sumbu X-nya. Oke, nah yang harus dicek ada dua tadi kan ya, Y dengan LTB, tulisannya kan begitu. Y itu adalah yield artinya pelelehan, maka rumusnya ini balik lagi dengan rumus yang mudah tadi. Kemudian yang kedua nanti kita harus cek tekuk torsi lateral. Ada dua yang perlu kita cek. Dua-duanya harus memenuhi ya, harus sama-sama lebih dari momen yang harus ditahan. Kalau misalnya salah satu nggak oke, berarti profilnya harus ganti. Sekarang kita tinggal cek profil yang tadi barusan kita pilih itu masuk kategori apa? Masuk kategori dua-duanya dapat dipenuhi kah, leleh dengan tekuk torsi lateralnya, atau hanya salah satunya, atau dua-duanya nggak oke gitu. Artinya profil harus kita ganti lagi, misalnya begitu. Oke, data yang kita butuhkan untuk menghitung yang kondisi leleh ini kan gampang ya, nggak terlalu ribet gitu. Jadi dari sini, ini penampangnya udah ketahuan compact gitu kan ya, maka silahkan merujuk compactnya ini dalam artian flange-nya ini ya, compact, kemudian webnya itu juga compact. Jadi ini kondisinya seperti ini, maka merujuknya itu pada pasal F2. Oke, sekarang kita berangkat satu persatu untuk mengecek gimana keadaan untuk leleh dan tekuk torsi lateralnya ya. Oke, kita pakai warna lain aja supaya sedikit berbeda. Oke, yang pertama harus dicek adalah keadaan yield ya. Tadi kan kalimatnya adalah pelelehan. Rumusnya gimana? Gampang. Tadi kita udah pakai di untuk preliminary gitu kan. Jadi MN sama dengan MP dia bilang. Jadi momen dalam momen kondisi nominalnya itu sama dengan kondisi plastisnya. Itu sama dengan ZX dikali dengan FY atau FY dikali ZX sama aja ya. Nah kan masalahnya kita nggak punya nilai Z kan ya. Karena nilai yang kita pakai dari tadi adalah nilai S. Lalu gimana cara kita mendapatkan nilai Z? Nilai Z itu sebetulnya bisa kita selesaikan dengan mekanika bahan ya. Mungkin saya review sedikit aja terkait gimana sih sebenarnya cara menghitung modulus plastis. Jadi kalau misalnya kita punya profilnya adalah sederhana doang gitu. Sederhana itu maksudnya hanya berupa profil I sempurna ya. Jadi misalnya kita punya profil seperti ini. Apa ini bagus ya. Maka titik beratnya kita sudah tahu pasti ada di tengah-tengah gitu kan. Di sumbu simetrinya tepat begitu. Ini adalah juga lokasi dari titik beratnya. Ya ini titik beratnya. Maka untuk menghitung modulus plastis itu sebenarnya gampang. Kita tinggal lihat di mana lokasi sumbu simetrinya, kemudian di lokasi tersebut dihitunglah luasan dikali titik berat dari masing-masingnya. Jadi dari dua sumbu ini, sumbu simetrinya ini kita akan punya untuk bagian X dengan bagian Y itu bagian yang berbeda. Jadi kalau untuk menghitung ZX itu kita lihatnya atas bawah. Jadi ada dua penampang berupa T kan ya. Kalau kita bagi di arah X-nya, berarti T di atas dan T di bawah. Yang harus kita lakukan apa sih untuk mendapatkan nilai Z? Jadi sederhananya Z itu adalah perkalian antara luasan dengan jarak dari titik berat ke
apa namanya nih, ke serat paling luar. Jadi ini biasanya dikesimbolkan dengan C, gitu ya. C kemana ya? Pokoknya serat keluarnya kalau di sumbu X ini berarti ada di bawah sini, di paling bawah, paling luar ini. Atau kalau yang atas ya berarti inilah sumbu, bukan sumbu, serat terluarnya. Kalau kita lihatnya di arah Y, itu berarti ngelihatnya kanan kiri. Jadi ada 2C gitu kan, seperti ada 2C. Maka mengalihkan luasan masing-masing bendanya dikali dengan jarak titik berat benda yang sudah kepotong itu ke serat paling luar. Luarnya kemana? Ya berarti di sini atau di sini. Jadi ke kanan atau ke kiri. Oke, jadi sederhananya begitu ya. Saya akan berikan saja apa tuh namanya rumusnya yang pendek gitu supaya tidak perlu berpanjang-panjang. Intinya teman-teman sudah tahu gimana cara menghitung modulus plastis. Sederhana sebetulnya, hanya mengalihkan luasan dengan jarak dari titik berat ke serat paling luarnya. Luar itu bisa atas bawah, bisa kanan kiri. Nilai Z untuk kasus ini, Zx dan Zy itu pasti sama ya. Jadi ke arah yang atas maupun ke arah yang bawah kan pasti sama, makanya tinggal dikali 2. Tapi kalau misalnya nanti nggak sama ya jangan dikali 2 ya. Misalnya ini tidak simetris sumbunya. Misalnya kita punya profil I itu yang kayak gini, kaki atas, bukan, flange atas dengan flange bawahnya nggak sama. Kalau di arah sumbu Y-nya itu bisa kita kali 2, tapi kan di arah sumbu X-nya nggak sama, jadi jangan dikali 2. Hitung satu-satu, berarti ZX atas dan ZX bawah itu dijumlah, jangan dikali 2 karena beda. Kayak begitu ya. Oke, sekarang kita kerjakan saja nilai ZX dan ZY-nya berdasarkan rumus ya. Ini ingat ketentuan ini, rumus ini maksud saya hanya berlaku untuk simetris ganda ya. Jadi betul-betul simetris di dua sumbu di X dan Y-nya. Oke, untuk arah X menghitung ZX-nya itu adalah menghitungnya adalah ini B dikali dengan TF dikali dengan tinggi dikurangi dengan TF ditambah 4 TW 4 dikali dengan tebal webnya dikalikan dengan H dikurangi 2 TF dikuadratkan. Nah, ini adalah rumus ZX-nya. Kemudian kalau teman-teman ingin mencari atau ingin menggunakannya di arah Y gitu ya. Jadi misalnya kita tidurkan misalnya profilnya begitu, tapi walaupun jarang ya, tapi nggak apa-apa, ini saya berikan saja. Nilai ZY itu adalah setengah B dikuadratkan dikali dengan tebal flange-nya. Ini bagian flange-nya ya. Kemudian ditambah dengan 1/4 TW dikuadratkan dikali dengan H dikurangi dengan 2 dikali tebal flange-nya. Nah, ini adalah rumus ZX dan ZY-nya. Nah, untuk kasus ini sama, kita harus hitung ZX-nya karena kita nggak punya. Di tabel baja tidak tersedia nilai Z, adanya hanya S, ingat ya. Tabel baja kita hanya punya nilai S, modulus penampang, bukan modulus plastis. Oke, kita kembali ke sini. Kita harus hitung nih, karena ZX yang mau kita pakai bukan SX. Oke, kita hitung dulu. Mau nggak mau kan hitung dulu ya nilai ZX-nya. Maka ZX kita gunakan rumus yang tadi barusan, itu adalah B dikali dengan TF dikali dengan H dikurangi TF ditambah 1/4 dikali TW dikali H dikurangi 2 dikali TF dikuadratkan. Oke, tinggal kita input nilai-nilainya ya. B itu berarti lebarnya tadi 100 dikali dengan tebal tebal flange-nya. Flange-nya tadi ukurannya 5,5 ya. 5,5. Lihat kalau nggak yakin. Ya. Oh, sorry. Flange-nya 8. Berarti 100 dikali 8 kemudian dikali H dikurangi TF. Tingginya adalah 200. TF-nya 8. Kurung suku, kemudian kurung suku yang baru 1/4 dikali tebal webnya tadi yang 5,5 dikali dengan H-nya adalah 200 dikurangi dengan 2 dikali TF. 2 dikali dengan TF-nya adalah 8. Oke, dikurung lagi.
kemudian dikuadratkan. Oke, ini hasilnya 200.152 mm pangkat 3. Oke, ini nilai ZX-nya. Kita bisa masukkan ke atas ya, nilai mm-nya ini. Ganti dulu. Kita akan pakai nilai ini langsung dikalikan dengan 0,9 ya. Jadi saya akan langsung hitung supaya nggak bingung, saya ini aja. Kita langsung hitungnya dari MU ya, jadi jangan satu-satu biar sekalian. MU sama dengan MN, V dikali MN begitu maksud saya. V dikali MN, V-nya adalah 0,9, MN-nya tadi FY dikali dengan ZX. Oke, sekarang kita input nilai-nilai yang udah kita punya. 0,9 dikali dengan FY-nya 275 dikali dengan ZX-nya ini yang barusan 200.152. Hasilnya adalah 49537,620. Ini satuannya Newton milimeter. Ini kan dalam MPa ya. 275-nya dalam MPa berarti Newton milimeter. Di sini satuan yang ZX-nya juga dalam milimeter. Berarti satuan momen kita Newton milimeter. Lalu kita bagi ke kilonewton meter, berarti dibagi 1 juta. Hasilnya adalah 49,537 kilonewton meter. Oke, kita cek dengan berapa kemampuan momen tadi yang pertama kali tadi. Kan tadi kemampuan momen yang bisa ditahan, yang harus ditahannya itu sekian ya, 40,46. Sedangkan penampang yang kita pilih kemampuannya 49,537. Maka ini lebih besar kan ya, lebih besar daripada yang harus ditahan, yaitu 40,46 kilonewton meter. Artinya berarti profil kita ini kuat. Oke ya. Jadi keadaannya ini oke. Untuk leleh, ingat ya, baru satu, baru leleh saja. Jadi untuk yang leleh kita kasih warna lain supaya jelas. Jadi untuk yang ini nggak ada masalah. Ini memenuhi keadaan gitu ya. Penampang kita akibat kelelehan itu bisa menahan momen yang tadi di awal. Nah, sekarang kita bergerak ke yang kedua. Nah, ini yang agak panjang ya. Jadi ketentuan untuk yang lateral torsional bucklingnya ini, yang LTB ini panjang. Ini saya singkat aja ya, LTB. Ini ada di sini di SNI sama ya. Ini baru yang nomor 1. Sekarang kita pindah ke nomor 2. Lateral torsional buckling. Nah, ini kriterianya ada 3, A, B, dan C. Berarti kita harus hitung nilai LB berapa, LP berapa, LR berapa gitu ya. Nah, yang sudah kita tahu yang mana? LB tentu saja, panjang bentang kita. Jadi bentang yang kita punya aja, yang sudah kita tahu yaitu LB-nya. Jadi di sini data yang kita punya, kita tulis aja dulu di sini ya. Nilai yang kita punya itu ada LB. LB-nya panjang bentang kita tadi 3,4 meter. Sekarang LP. LP itu gimana cara menghitungnya? Kita lihat di SNI tadi ya. Ini cara menghitung LP ini adalah di rumus F25. Ini LP sama dengan 1,76 RY E akar E dibagi FY. Oke, ini kita capture dulu. Inilah cara menghitung LP. Ambil di sini 1,76, lalu ada R ini jari-jari gerasi ya seperti biasa, di sumbu Y. Jadi dia pakai di sumbu lemahnya, dikali akar E dibagi dengan FY. Oke, sekarang kita input nilai-nilainya. Ini kebetulan belum repot ya, semua angkanya udah ada. Dari profil yang sudah kita pilih tadi ada RY-nya kan ya, ada nilai jari-jari girasinya. Kita input nilainya 1,76 dikali dengan jari-jari girasi di arah Y. Kita lihat ya, jari-jari girasi di arah Y profil kita itu adalah ini, 2,22 cm. Jadi kita pakai 22,2. Ini semuanya saya buat dalam milimeter ya, karena satuan di dalamnya ini kan Newton milimeter ya, FY-nya Newton milimeter, jadi saya jadikan milimeter 22,2. Kita pakai
100.000 E-nya, kemudian FY-nya 275. Seperti ketentuan. Ini menghasilkan nilai 1053 maksudnya ya, 0,69 mm. Kalau dimeterkan berarti 1,054 meter. Jadi LB-nya itu lebih besar daripada LP. Ketentuannya tadi di SNI ya, itu ada 3 kan ya. LB-nya kurang dari LP. Ini enggak, LB kita lebih besar dari LP. Nah, berarti kita masih punya 2 kemungkinan, entah di B atau di C kan ya. Berarti mau nggak mau kita harus hitung LR. Gimana cara hitung LR? LR ada di sini, panjang kebetulan ya. Jadi kita hitung dulu LR. Kita capture lagi LR-nya menggunakan rumus F26 ini ya. Kita cek nilai LR di sini. Nggak panjang, berarti mau nggak mau nanti kita harus hitung dulu turunannya, nggak bisa langsung hitung LR-nya ya, kebetulan agak panjang. Nilai-nilai yang kita butuhkan banyak, cukup banyak menurut saya. Jadi kita tulis aja dulu, nanti kita hitung turunannya. Oke, LR adalah 1,95 dikali R TS dikali E dibagi 0,7 dikali FY dikali, ini panjang banget ya, akar JC dibagi S, J dikali C ya, ini bukan JC tapi J-nya adalah torsional konstan atau konstanta torsi, C-nya itu nanti ada nilainya sendiri, nanti kita lihat bersama-sama, dibagi dengan SX. Nah, ini baru modulus penampang yang tadi kita dapat di tabel baja, ada nilainya. Ini kita pakai juga. Terus dikali dengan H0. H0 itu adalah jarak dari titik berat flange ke titik berat flange. Nanti satu-satu kita jabarkan. Kemudian ditambah dengan diulang lagi, ini rumusnya diakarkan lagi. J dikali dengan C dibagi dengan SX dikali H0 dikuadratkan, ditambah 6,76 akar dikali 6,76 dikali dengan buka kurung 0,7 dikali FY dibagi E, lalu dikuadratkan. Ini diakar, kemudian diakar lagi dengan yang depan. Panjang sekali rumusnya. Oke, data-data yang kita perlukan masih banyak ya, jadi turunannya ini harus kita hitung dulu. Jadi kita cek aja satu persatu ya. Yang kita nggak punya apa? Yang kita nggak punya RTS jelas, kemudian J belum, C juga belum, SX nanti tinggal ambil dari tabel baja, H0 nya nanti kita hitung. Oke, berarti ada beberapa yang perlu kita hitung ya. Kita berangkat dulu dari RTS, kita lihat di SNI 1729, di sini nilai RTS ini ya, RTS kuadrat tapi ya, itu adalah akar IY dikali dengan CW dibagi SX. CW ini adalah warping constant ya, jadi konstanta pilin itu yang pangkat 6 itu akan kita pakai. Jadi nilai CW-nya di sini udah ada rumusnya, yaitu IY dikali H0 kuadrat dibagi 4. Jadi ngitung dulu RTS, tapi di dalamnya RTS ada CW ya. Jadi satu-satu ya kita capture aja supaya nggak bolak-balik. Kalau kita bisa pakai nilai RTS-nya itu dengan rumus ini ya, untuk I simetris ganda dengan sayap persegi. Oh, maksudnya sama saja ya. Kita ambil dulu. Nilai nilai CW-nya adalah ini, Y dikali H0 kuadrat dibagi 4. Ini sebenarnya bisa langsung pakai rumus ini ke sini ya, tapi kita pakai rumus ini aja yang di atas. Kalau misalnya teman-teman mau langsung juga nggak masalah. Jadi ini kalau dimasukkan ke rumus F27 itu hasilnya akan sama dengan yang ada di sini. Ya, saya pakai yang konvensional saja. Jadi kalau misalnya profilnya itu bukan C gitu, karena ini ada ketentuan A dan B lagi ya, jadi nanti kita harus pakai nilai C lagi gitu, ada C yang lain. Nah, kita hitung satu persatu, hitung RTS dulu.
tapi hasilnya sama aja sebetulnya. Atau langsung aja lah ya, kita pakai rumus yang ini untuk mendapatkan RTS. Jadi RTS kuadrat itu adalah I di arah Y, jadi inersia ya, di arah Y dikali dengan H0 dibagi dengan 2 dikali Sx. Tuh. Kita harus hitung apa di sini? Kita harus hitung nilai H0 ya, karena H0-nya kita belum punya. Ya, H0 itu adalah jarak dari apa namanya? H0 itu sama dengan diaksen ya. Kalau ingat materi di batang tekan, dia itu tingginya dikurangi dengan 1 TF. Jadi jarak dari titik berat flange atas dan flange bawah. Oke, H kita 200, kemudian TF-nya adalah 8 ya, kalau saya nggak salah tadi. Ya, 8. Maka hasilnya 192 mm. Nah, ini boleh kita masukkan langsung. I di arah Y. Kita lihat I di arah Y itu 134 kali 10 pangkat 4 ya. Jadi 134 1340. 134. Karena di arah Y ya, bukan di arah X. Kalau di arah X tadi 1 atau kita cek aja takutnya salah. Ya benar ya, 1840 di arah X, arah Y 134. 134. Ini karena satunya cm, maka kita rubah dalam milimeter ya. Saya kali dengan 10 pangkat 4 dikali dengan H0 192 bagi dengan 2xx, 2 dikali sx. Nah, ini kita lihat lagi di atas. Sx-nya itu nilainya 184. Itu cm pangkat 3. Jadi, kita akan rubah ke milimeter pangkat 3. Berarti dikali 184 cm pangkat 3-nya berarti 10-nya pangkat 3 ya. Turun ke milimeternya pangkat 3. Oke. Dari sini kita hitung hasilnya adalah RTS kuadratnya ini ya. Ini RTS kuadrat ya. Jadi nanti untuk mencari RTS-nya harus diakarkan. Jadi RTS kuadratnya adalah 699,146 mm pangkat 2. Maka untuk mencari RTS-nya itu adalah akarnya. 699,146. Hasilnya 26,441. Oke, ini RTS-nya udah dapet. Oke, ini bisa kita hapus. Sekarang kita lihat yang lain yang kita perlukan adalah nilai J, kemudian ada C, banyak ya. Kemudian ada apa lagi? Udah ya, tinggal J dan C saja yang perlu kita hitung di sini. J itu seperti yang sebelumnya di batang tekan ya, kita hitung torsional konstan, jadi konstanta torsi. Jadi kalau teman-teman lupa, ini saya ingatkan, ini ya, ini yang kita gunakan. Nilai J ini adalah 2B dikali T pangkat 3 dikali diaksen W3. Diaksen itu sama dengan H0 yang tadi kita sudah hitung, dibagi dengan 3. Oke, ini kita tulis ulang karena kita butuh J ya. Jadi J adalah 2B dikali tebal flange pangkat 3 ditambah H0 atau diaksen, terserah ya mau diaksen atau H0 kali TW pangkat 3 dibagi 3. Oke, kita masukkan angka-angkanya. 2 dikali B-nya 100, kemudian TF-nya 8, jangan lupa dipangkatkan 3, ditambah H0-nya 192 dikali TW-nya 5,5 ya. 5,5 pangkat 3 dibagi 3. Oke, ini hasilnya 44781. 333 mm pangkat 4. Oke, kemudian yang belum apalagi J udah, C. Nah, C kita lihat di SNI. Jadi tadi ketentuannya nih ya. Dan koefisien C ditentukan sebagai berikut. Untuk profil I simetris ganda C-nya 91. Alhamdulillah kan ya, berarti gampang cara ngitungnya. Kalau profilnya kanal masih harus menghitung lagi. Maka di sini nilai C-nya adalah 1 karena ini ya, profil kita itu I atau WF ya. Tulis WF aja lah, enggak saru. Profil WF simetrisnya ganda atau
variabel simetri ya. Oke, jadi ini udah ada semua kayaknya ya, udah bisa kita masukkan nilai-nilainya. Kita akan gesernya ke samping ya, agak panjang. Oke, ini kita akan masukkan nilainya 1,95 dikali dengan RTS-nya tadi ini 26,441 dikali E-nya 200.000 ya. 2 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 0,7 dikali FY-nya 275 dikali. Oke, ini bagian yang paling panjangnya ya. Akar C dikali C. J-nya ini 44781. 44781,333 dikali 1 kurung dibagi dengan C-nya 1 ya, tadi udah ingat, SX dikali H0. SX-nya itu 184. Sama saya kalikan saya jadikan milimeter, jadi 184 kan tadi cm pangkat 3. Kita kalikan dengan 10 pangkat 3 supaya jadi milimeter pangkat 3 dikali dengan H0. H0-nya 192. Oke, jadi nih kayak gini lah, supaya nggak pusing. Oke, kemudian ditambah. Ini diulang lagi. Ini diulang lagi ya. Jadi JC ditambah akar JC di 44781,33 dikali 1 dibagi 184 10 pangkat 3 dikali 192. Jangan lupa dikuadratkan. Ditambah 6,76 dikali 0,7 dikali FY-nya 275 dibagi dengan E-nya 200.000, 2 kali 10 pangkat 5. Oke, ini kita akarkan. Jangan lupa diakarkan lagi, akarnya double ya ini. Jadi hitungnya agak ribet sedikit, tolong agak teliti pada saat menghitungnya. Ya, kita dapatkan nilai LR adalah 3498,715 mm. Berarti panjangnya adalah 3,498 meter. Oke, kita lihat ya. LR-nya 3,498, LP-nya 1,054, LB-nya 3,4. Berarti kan simpulannya bentang kita itu ya, bentang yang kita punya. Kesimpulannya nih antara LB, LP dan LR itu adalah LP-nya lebih kecil daripada LB, lebih kecil daripada LR. Ini kan tadi 1,054 itu lebih kecil dari panjang bentang kita adalah 3,4 meter, lebih kecil dari 3,498. Nah, artinya kita akan gunakan rumus yang B. Ini ya, untuk ketentuan di mana nilai L-nya di sini ada 3 ketentuan. Karena nilai kita ada di antara LP dan LR, maka kita akan pakai rumus yang B untuk mendapatkan nilai MN. Nah, ini MN-nya kita capture lagi dulu. Oke, kita pakai yang ini karena nilainya di antara ya. Ini nilai MN-nya. Sama saya akan langsung mulai bergeraknya dari MU ya. Jadi ini MU-nya itu adalah V dikali MN. MN-nya panjang ini. Kita di bawah aja ya. 0,9 dikali MN-nya adalah CB. Saya kurung siku besar aja. CB dikali kurung kurawal MP dikurangi MP dikurang 0,7 FY dikali SX kurung tutup kali lagi dengan LB dikurang LP dibagi dengan LR dikurangi LP. Oke, lalu ini kita kurung awal, kurung besar. Oke, nilai yang kita belum punya apa? Nggak ada ya, semua udah ada.
Oh ini CB. CB itu ketentuannya apa? Kita lihat di SNI ya. Di pasal F1 ini ada rumus ini. CB sama dengan ini yang panjang ini. 12,5 M max dibagi 2,5 M max ditambah 3 MA ditambah 4 MB ditambah 3 MC. Itu cara menghitungnya. Nah, ini dipakai untuk keadaan apa? Kayak kita mundur sedikit. Jadi ketentuan nilai MU sama dengan VBMN langsung tanpa nilai CB itu untuk ketentuannya diantaranya seperti ini. Untuk komponen struktur simetris tunggal dalam lengkungan tunggal dan semua komponen struktur simetris ganda, maka CB-nya dihitung dengan cara yang tadi. Jadi komponen kita itu kan simetrinya ganda ya, berarti harusnya ngitung CB. Tapi di sini kalau batangnya adalah cantilever itu CB-nya langsung bisa diambil 1. Nah, di sini ada catatannya. Untuk komponen struktur simetri ganda dan tanpa beban transversal antara titik bracing, maka ini bisa dideduksi sama dengan 1. Lalu pernyataan yang keempat, pada komponen struktur simetris tunggal menahan lentur dan lengkungan terbalik, ini nanti silahkan dihitung lagi CB-nya. Nah, permasalahannya yang kita gunakan ini tanpa bracing di sini ya. Kan ini tidak di bracing gitu ya. Tidak di bracing itu maksudnya di sepanjang bentang kita itu tidak ada yang di bracing. Maka nilai CB-nya itu bisa langsung kita ambil bernilai 1. Tidak ada yang perlu tidak ada nilai CB yang perlu kita hitung. Karena sepanjang bentang kita, saya begini. Panjang bentang yang kita miliki itu tidak ada yang di bracing ya. Jadi lurus aja. Jadi di bracing itu maksudnya ada yang kita potong kemudian diperkuat. Ada yang kita potong kemudian diperkuat. Karena biasanya kalau bentangnya terlalu panjang itu ada kemungkinan dia mengalami defleksi yang besar. Jadi ini karena bracingnya kan hanya ada di ujung-ujung saja ya. Maksudnya ada di perletakannya saja, maka kita tidak perlu menghitung nilai CB. Oke, maka nilai CB-nya adalah 1. Sama dengan kasus yang tadi cantilever atau overhang ya. Oke, kemudian kita bisa masukkan nilai-nilainya. Nilai CB-nya tidak akan saya tulis lagi karena bernilai 1 tadi ya. Langsung aja kita tulis 0,9 dikali yang ini ya, MP ke belakang ini. MP-nya tadi karena nilainya sudah dalam MU kan ya, yang kita hitung di atas tadi kan sudah dalam MU nih. Sudah dalam MU ya, jadi kan MN-nya itu cuma sampai ini aja, jangan dikali 0,9 dulu. Jadi untuk MP-nya doang, ini saya tulis di sini ya. Kalau cuma mau tahu MP atau MN-nya, jadi belum dikali 0,9-nya lah gitu ya. Itu nilainya hanya 55,042 Newton meter. Ini nilai MP yang MN-nya ya. Ini sebelum kita kali 0,9. Ini kita kasih tanda aja supaya enggak lupa. Oke, jadi ini kita akan masukkan ke persamaan yang kedua karena dia mintanya nilai MP-nya bukan nilai MU-nya ya. Oke, kita masukkan ke sini, nilai MP-nya adalah 55,042. Lalu jangan lupa dijadikan Newton milimeter, karena persamaan kita di dalamnya ini semuanya Newton dan milimeter. Sedangkan satuan yang barusan itu kan kilonewton meter ya. Jadi kita masukkan dalam kilonewton meter, jangan lupa dikali 1 juta. Berarti 55,042 10 pangkat 6. Ini dikurang. Ini mungkin akan jadi agak ribet, jadi ini kurung-kurungnya saya perbaiki supaya nggak bingung. Kurung purawa besar 55,042 10 pangkat 6 dikurang 0,7 dikali dengan FY-nya 275, SX-nya 184. Jangan lupa dijadikan milimeter pangkat 3, jadi kali 10 pangkat 3 ini ya. Dikali, nah ini ada ininya lagi. Jadi ini kita kasih kurung ini lagi supaya nggak bingung. Dikali dengan LB dan LP. Tadi sudah kita hitung ya, LB-nya itu nilainya 1,05 LB-nya 3,4, LP-nya 1,054, LR-nya 3,49. Jadi tinggal kita input di sini nilai-nilainya. LB itu adalah 3,4 dikurangi LP 1,054 dibagi LR-nya 3,498
kurang LP-nya 1,054 kurung. Nah, ini berarti kurung terakhirnya adalah kurung yang salah, kurung yang siku ya. Nah, semoga teman-teman tidak bingung mengalikannya ya. Jadi mana yang sampai dikali. Jadi yang harus dikali itu ini dulu, kemudian dia akan dikurang dengan 55,042. Kalau sudah, nanti kurangi lagi 55,042 dengan yang belakang ini. Jadi agak panjang perhitungannya. Jadi seperti tidak ada, benar ini dikurung kurawal ya. Benar. Oke, ini hasilnya adalah 33, 9-nya 3 kali 721,77 Newton milimeter. Nah, kita menjadikan ke kilonewton meter bagi dengan 1 juta. 33,999 gini aja lah. Ini udah kelihatan ya kalau 30 ya, kok jadi 33 sih. Nilainya 30, langsung saya kalikan dengan 0,9-nya ya. Bukan, saya jadikan kilonewton meter maksud saya. Itu hasilnya 30,59. 30,59 kilonewton meter. Nah, ini tanda-tanda kurang baik ya, karena dia ternyata lebih kecil daripada M yang harus ditahannya. Tadi kan 40,46. Jauh lagi ya. Jadi bedanya 10 kilonewton meter lebih. Jadi artinya penampang yang kita pilih barusan ini enggak oke. Ya. Jadi artinya dari sini kita harus ganti penampangnya. Nah, ini opsinya yang harus kita lakukan adalah mengganti penampang. Prosedurnya lebih sama seperti yang tadi sudah kita jalankan gitu ya. Jadi untuk penampang ini harus redesign new section. Pilih lagi profilnya, artinya kita tadi pilih SX nya terlalu kecil ya, mungkin kita harus tingkatkan lagi supaya nilai di lateral torsional bucklingnya juga memenuhi. Ini angkanya agak kekecilan, jadi ini kebetulan karena selisihnya agak banyak gitu, berarti kita angkat nilai SX nya itu tambahkan beberapa, mungkin 2 kali lipat atau 2,5 kali lipat. Tadi kan kita pilih nilainya itu cuma nambah mungkin sekitar 30%-nya ya. Dari preliminary tadi kan kita dapat nilai S-nya, nah tadi ini ya, 145. Lalu kita pilih yang 184. Jadi naiknya itu cuma dikit gitu. Mungkin kita bisa pilih yang naiknya 50 sampai 70% ya, nggak sampai 2 kalinya deh. Ya, mungkin naik sekitar 70%-nya atau naik sekitar 80%-nya, ini mungkin baru bisa memenuhi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Jadi penampangnya dengan tata cara desainnya ini nanti sangat menentukan dari profil yang sudah kita pilih dari proses preliminary-nya. Kita dapat berapa, kemudian check section-nya ada di kondisi mana, apakah dua-duanya compact di flange dan web, ataukah salah satunya tidak gitu. Nanti tinggal menyesuaikan saja dengan tabel yang tadi sudah disediakan di SNI ya. Maka kita akan merujuk ke pasal-pasal yang terkait. Untuk kasus ini kita punya flash dengan webnya itu kompak, maka pasal yang kita rujuk adalah F2. Oke, semoga membantu, kemudian bisa dipahami dengan baik. Untuk kasus ini nanti teman-teman silahkan mencoba sendiri mengganti dengan profil yang sedikit lebih besar, mungkin naikkan sampai 200 gitu ya, 200-an. Maka mungkin bisa jadi profil yang kita pilih ini sudah akan oke di dua kegagalannya atau dua keadaan batasnya, baik di yieldnya maupun di lateral torsional bucklingnya. Tadi kalau di yieldnya ini udah cukup ekonomis sebenarnya ya, naik 10, ternyata yang di lateral torsional bucklingnya dia kurang 10, jadi harus ditingkatkan profilnya. Mungkin cukup dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.